Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Wahai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban, asal rakyatku bersatu. Ini aku lakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Nama Soekarno yang begitu terkenal sebagai pejuang kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia selalu melekat dengan sejarah Indonesia. Jasa dan jejak langkah yang ditorehkannya menempatkan sosok Bung Karno selalu dikenang dengan rasa hormat dan cinta oleh rakyat Indonesia. Namun ternyata di akhir hayatnya, sang proklamator itu harus hidup menderita karena beliau menjadi tahanan politik dan diasingkan dari rakyatnya sendiri. Awal mula redupnya sosok Soekarno sebagai presiden adalah ketika terjadinya G30 SPKI yang mana menjadi gerbang bagi Soeharto mempreteli kekuasaan Soekarno secara sistematis. Sejak Super Semar terbit, beliau jadi tahanan politik usai dijatuhkan hingga beliau wafat dalam kesepian. Pagi 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengumpulkan menteri-menteri kabinet Dwi Korah di Istana Bogor. Soal yang akan dirapatkan tak lain adalah peristiwa pembunuhan 6 jenderal utama Angkatan Darat yang terjadi sepekan sebelumnya. Dalam sidang itu, PKI lah yang dituding berada di balik layar peristiwa G30 SPKI, yang mana mereka adalah antek-antek militan PKI. Presiden Soekarno sendiri kemudian angkat bicara. Beliau menganggap peristiwa G30 SPKI itu hanyalah sebagai peruncingan biasa dalam suasana revolusi. Gestok kita kutuk, tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Itulah lonceng pembuka babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Soekarno. Setelah PKI dan semua underbownya dibabat habis, politik keseimbangan yang beliau mainkan sejak 1960-an runtuh dan Angkatan Darat kini tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Lonceng kedua berdentang ketika Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret Soeharto menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada 27 Maret Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipreteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Selanjutnya Soeharto lah yang pegang kendali dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Soekarno bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik. Soekarno bukannya tidak berbuat apa-apa. Pada tanggal 22 Juni 1966 di hadapan MPRS, beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal peristiwa G30 SPKI. Pidato berjudul Nawaksara itu ditolak MPRS. Soekarno lalu menyampaikan pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 yang lagi-lagi juga ditolak oleh MPRS. Saya akan bacakan suatu pengumuman dari Presiden Republik Indonesia, mandataris MPRS. Pada 12 Maret 1967, MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan Jenderal TNI Soeharto.
Soekarno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Mulanya beliau ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor. Lalu beliau dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Bung Karno karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Padahal Soekarno diketahui mengidap sakit ginjal parah. Dalam kondisi demikian beliau pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30 SPKI. Tapi yang paling tragis dari Soekarno kini adalah bahwa beliau harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Beliau dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemaninya. Itu pun dengan waktu yang sangat terbatas. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit. Di saat-saat kritis itu, datanglah dua tamu yang barangkali bisa memberi sedikit kelegaan di hati Soekarno. Tamu pertama adalah sahabat lamanya, yaitu Muhammad Hatta, yang datang menjenguk pada tanggal 19 Juni. Dua proklamator yang pernah pecah pada tahun 1956 itu akhirnya bertemu dalam momen yang amat menyentuh. Sejak mereka berpisah, Hatta menjadi salah satu kritikus Soekarno yang paling vokal. Tapi perbedaan jalan politik tidak sama sekali melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun, dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama. "Hatta, kau di sini?" Begitulah kata Soekarno dengan terkejut melihat kedatangan Hatta. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Keduanya lantas berpegangan. Tidak ada kata-kata lain yang terucap di antara keduanya. Soekarno terisak layaknya anak kecil. "No," begitulah kata Hatta. Hatta yang berusaha tegar luluh juga akhirnya. Beliau ikut menitikkan air mata dan hanya tangis itulah yang mengisi pertemuan terakhir mereka. Di hari itu juga keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk suaminya. Saat itu Dewi masih tertahan di Singapura karena belum dapat izin dari rezim Soeharto. Baru keesokan harinya Dewi mendapatkan izin. Dewi membawa serta buah hatinya dengan Soekarno, Kartika Sari Dewi. Karena lahir di Jepang, Soekarno belum pernah melihat anaknya hingga saat itu. "Karina, kesini nak, ini bapak kamu. This is your father," begitulah kata Dewi Ratnasari. Antara sadar dan tidak, tangan Soekarno bergerak seakan-akan ingin menggapai putri kecilnya. Sayang sekali Soekarno sudah tidak punya daya apa-apa lagi. Bahkan untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan sendiri baginya. Usai kedatangan Dewi dan Kartika, kesadaran Soekarno berangsung hilang. Menjelang tengah malam, beliau koma. Keesokan paginya 21 Juni 1970 Soekarno menyerah dan beliau meninggal dunia. Bung Besar seolah-olah hanya menunda kepergian sebelum bertemu tiga orang yang sangat berarti dalam hidupnya, Hatta, Dewi, dan Karina. "Bung, kau lahir dengan tangisan yang keras dan kau meninggal membuat seluruh dunia menangis."